Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arifita Ayu Farani dengan NIM akhir 2002. Di sini saya akan menjelaskan presentasi saya tentang informasi sistem yang saya rangkum dari YouTube. Apa itu sistem informasi? Sistem informasi adalah kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk pengumpulan, penyimpanan, dan pemrosesan dan pengiriman data. Sistem informasi pada umumnya adalah cara mengumpulkan informasi dan kemudian memprosesnya. Sekarang ini mungkin membuat beberapa informasi secara elektronik dan memproses menggunakan perangkat lunak di komputer, atau mungkin hanya melakukan pengamatan dan mencatat pengamatan dan kemudian menganalisis untuk pengumpulan data. Sistem informasi memungkinkan organisasi untuk berkomunikasi secara efektif dengan pelanggannya, masuk dan pesaing. Sistem informasi memahami konteks komersial yang dimiliki bisnis dengan para pelanggannya dan dengan pemasoknya. Jenis-jenis sistem informasi ada 5, yaitu yang pertama ada sistem pendukung operasional, yang kedua sistem informasi manajemen, 3 sistem pendukung keputusan, 4 sistem pendukung eksekutif, yang kelima sistem otomasi kantor. Sistem pendukung operasional yaitu membantu menjalankan bisnis sehari-hari seperti akuntansi, sistem titip penjualan, dan pengendalian inventaris. Sistem ini sangat terstruktur yang mengumpulkan informasi tentang aktivitas bisnis sehari-hari dan biasanya berkaitan dengan tugas-tugas rutin yang harus dicatat, misalnya pesanan penjualan dan pembelian, stok, penggajian, sehingga berkaitan dengan beberapa bidang yang lebih besar. Pesanan penjualan, pesanan pembelian, catatan pengajian, dan seterusnya. Sistem informasi manajemen yang berfungsi untuk mengumpulkan, penyimpanan, analisis, dan mendistribusikan informasi untuk membantu pengambilan keputusan, perencanaan, sistem strategis, dan manajemen yang efisien. MIS adalah sistem informasi manajemen. Sistem berbantuan komputer itu mendukung kegiatan manajemen. MIS dirancang untuk mengumpulkan dan mengubah data menjadi informasi dari sumber internal dan eksternal, sehingga ada aliran data yang masuk dan dari luar. MIS secara umum adalah sistem berbasis komputer yang mengambil data yang masuk, data dari pelanggan, survei pelanggan, informasi pemasok, pengumuman pemerintah, apapun itu, mengambil data yang dimasukkan ke dalamnya, sehingga mungkin sistem komputer dan ia melakukan beberapa analisis dan kemudian menyampaikan informasi. Sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan membantu para pemimpin membuat keputusan yang unik, cepat, berubah, dan tidak mudah ditentukan sebelumnya. Aplikasi komputer yang dirancang khusus untuk mendukung manajemen pengambilan keputusan. Jadi ini bisa berupa aplikasi komputer yang secara khusus ditulis untuk membantu bisnis dalam mengambil keputusan, dan khusus untuk bisnis tersebut ISS adalah perangkat lunak yang dirancang dengan terampil dan unik untuk setiap organisasi.
Sistem ini menggunakan manajemen strategis untuk melakukannya, membuat keputusan berdasarkan tren organisasi saat ini, sehingga melihat tren organisasi saat ini dan mencoba mengekstrapolasi tren tersebut untuk melihat apa yang mungkin terjadi di masa depan. Dan misalkan itu, organisasi dapat membuat semacam macamnya. Ya, selanjutnya yaitu sistem pendukung eksekutif, pengumpulan informasi dari berbagai sumber untuk membantu para eksekutif melihat tren dan peluang. Sistem informasi eksklusif ini adalah sistem pendukung keputusan, jadi EIS adalah DSS. Sistem pendukung eksekutif yang dari sistem pendukung keputusan sistem ini dirancang khusus untuk manajemen tingkat atas dan eksekutif ini bergerak menuju tujuan strategis pengambilan keputusan. EAS berisi fitur-fitur yang menangkap data tingkat ringkasan yang mencerminkan sistem lain yang digunakan oleh organisasi sehingga memanfaatkan sistem lain dan mengambil output dari sistem lain mungkin atau beberapa bahan mentah atau data mentah yang sistem tersebut proses lain mengambil dan menggubungnya agar para eksekutif dapat mencoba dan membuat keputusan. Selanjutnya yaitu tentang sistem otomasi kantor, membantu menangani alur kerja di dalam kantor dengan menyederhanakan komunikasi, pencatatan, produksi dokumen, dan penjadwalan. Secara singkat, sistem pakar adalah aplikasi yang meniru kemampuan pengendali keputusan manusia atau pekerja. Pengetahuan ini memiliki keterampilan dan keahlian khusus dalam suatu organisasi. Seorang pakar sistem ini menentukan apa yang akan dilakukan para ahli dalam situasi tersebut, dan informasi dari para ahli telah dimasukkan ke dalam komputer dan dimodelkan oleh komputer sehingga komputer mengadakan proses pengambilan keputusan para ahli dan komputer mampu menganalisis data. Seolah-olah itu seperti para ahli, eh, jika itu adalah panel, akhirnya membuat keputusan. Eh, Mungkin itu aja ringkasan yang bisa saya rangkum. Jika ada salah kata, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.